Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam integral dan contoh. Tentu saja banyak jenis integral di luar sana, tapi di sini saya akan mempresentasikan tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Untuk yang pertama itu pengertian integral, kalian bisa baca sendiri di sini. Ini ada penulisan simbol dan rumus dasar integral. Lalu di bagian ini ada pengertian integral tak tentu. Ini merupakan pengertian integral proses mencari fungsi asal atau fungsi primitif jika diketahui turunannya. Ini notasinya. Ini rumus dasarnya itu ada 3. Maaf ya guys, itu ada interupsi. Ini ada contoh soal integral tak tentu yang akan saya bahas di video segera setelah ini. Lalu yang kedua ada integral tertentu. Di sini ada notasinya. Bagian ini lalu dijabarkan melalui ini. Ini contoh soalnya akan saya jelaskan setelah presentasi ini. Lalu di sini juga ada penerapan integral tertentu juga akan saya bahas. Di sini ada maaf, yang ini harusnya saya hapus. Yang ini juga. Nah, ini ada contoh penerapan soalnya. Oke, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Sekarang yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh soal yang tadi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu merupakan proses mencari nilai asal atau nilai fungsi primitif jika diketahui turunannya integral. Notasi penulisannya adalah fungsi x sama dengan integral f absen fungsi x dikali dx. Terdapat juga rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya yaitu ada 3 rumusnya. Yang pertama, integral K itu konstanta dikali dx sama dengan K dikali I plus C. Lalu yang kedua ada integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Lalu yang ketiga integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini merupakan rumus dasar. Ada 3 rumus dasar ya teman-teman. Baik teman-teman, dari ketiga rumus dasar tersebut, sekarang saya mempunyai contoh soal. Soalnya adalah suatu fungsi yang diturunkan adalah y absen sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x. Diketahui fungsi x-nya, fungsi 2-nya itu sama dengan 16. Tentukan fx. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita buat ilustrasi dulu. Sebentar kok tidak. Oke. Fungsi x sama dengan integral fungsi
absen X dx. Lalu kita tuliskan soalnya dalam bentuk fungsi integral ini, sama dengan integral 4x pangkat 3 ditambah 2x plus dx. Dari penulisan ilustrasi berikut, ini merupakan rumus dasar yang ketiga. Apa rumusnya? Tadi sudah ada di menit sebelumnya. Cara mengerjakannya bagaimana? Langsung saja Anda terapkan. Bagian 4 ini adalah A, sedangkan X tetap X dan ini merupakan N. Nah, kalau yang bagian sini itu menggunakan rumus dasar yang pertama, dan ini dx-nya untuk mencari konstanta. Langsung saja kita kerjakan. Kan rumus dasarnya kan tadi saya tulis saja di sebelah sini ya. A x pangkat n dx sama dengan A per n plus 1 pangkat x n plus 1 plus c. A-nya di sini berapa? 4. N merupakan ini, N-nya 3 tambah 1. Lalu x tuliskan N tambah 1, 3 tambah 1. Ditambahkan 2 ini merupakan A per N-nya berapa? Oh maaf, ini harusnya 2. Lalu X pangkat 2 plus konstanta sama dengan 4 per 4 X pangkat 4 plus X kuadrat plus C sama dengan X pangkat 4 plus X kuadrat plus C. Di sini C-nya konstantanya belum diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Kita substitusikan fungsi 2 ini sama dengan 16. Cara mencarinya berarti tuliskan fungsi 2 sama dengan 16. Sudah diketahui tadi hasil hampir selesainya. X pangkat 4 plus X kuadrat plus C. Berarti 16 sama dengan 2 pangkat 4 plus 2 pangkat 2 plus C. 16 sama dengan 16 tambah 2 kali 2, 4 plus C. C sama dengan min 4 karena ini habis dan ini bertukar tempat menjadi min 4. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 4 plus X kuadrat plus C-nya min 4 plus sama minus jadi min. Jadi X pangkat 4 plus X kuadrat min 4. Ini merupakan hasil akhirnya. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya adalah integral tertentu. Bedanya apa dengan integral tak tentu? Kalau tak tentu berarti nilainya itu nggak pasti. Kalau ini kan integral tertentu, jadi nilainya itu sudah dipastikan. Penempatan A dan B-nya itu juga berbeda dengan rumus yang sebelumnya. Notasinya itu adalah integral B-nya di sini ini A fungsi absen X dikali dx sama dengan fungsi X ini
siku, pindah sini integralnya B dan A. Lalu menjadi integral A, sini B, fungsi absen X dikali dx sama dengan fungsi B minus fungsi A. Saya akan memberikan contoh. Misalnya di sini ada integral, sini B-nya 3, A-nya min 2. Lalu fungsi X-nya itu 4X min 5 dx. Cara mengerjakannya seperti apa? Kita tuliskan saja. Ini kan kayak ini dibalikin ke soal awalnya tadi. Tadi rumusnya udah ada, menjadi 2x pangkat 2 minus 5x. Lalu integralnya berubah tanda, maksudnya menjadi siku seperti ini, menjadi 3, sini min 2. Lalu kan sesuai rumus di sini, fungsi B kurangi fungsi A. Fungsi B-nya 3 dan fungsi A-nya min 2. Apa yang harus dilakukan? Kalian masukkan saja. Disubstitusikan maksud saya. Kan ini untuk fungsi B-nya 2 dikali x kuadrat min 5x kurangi 2 kali x kuadrat min 5x. Ini fungsi B-nya tadi berapa? 3. Ini fungsi A-nya berapa? Min 2. Kalian tinggal masukkan saja, berarti 2 dikali 3 kuadrat min 5 kali 3 min 2 kali min 2 kuadrat min 5 dikali min 2 sama dengan 2 kali 3 kali 3 9 kali 3 27 min 15 kurangi min 2 kali min 2 4 kali 2 8 min jadi plus 10. Hasilnya adalah ini 3 kali 3 9. Ini harusnya 9. 2 kali 9 kan 18. 18 min 15 sama dengan 3. Lalu 18 min 10. Maaf, ini harusnya plus ya. Saya lupa. Jadi 8 tambah 10 sama dengan 18. Ini minus. 3 min 18 sama dengan min 15. Jadi diketahui bahwa integral tertentunya hasilnya adalah min 15. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal penerapan integral tertentu. Contoh soalnya di sini adalah luas daerah antara kurva dengan sumbu X dengan garis X1 itu sama dengan A dan garis X2 sama dengan B. Cara atau langkah dalam menjawab soal tersebut adalah yang pertama, ambil potongan kecil selebar delta X. Yang kedua, potongan kecil berbentuk persegi panjang dengan luas sama dengan fungsi X dikali delta X. Saya sudah membuat sebuah garis yang nantinya akan saya cari luas daerahnya. Yang pertama kan diketahui
Di soal tadi X satunya sama dengan A. Kita menggambar garis lurus. Ini untuk X1 sama dengan A. Lalu diketahui ada garis lagi X2 untuk B. X2 sama dengan B. Lalu bagaimana cara mencari luas daerahnya? Jika potongan kecil sangat banyak dari X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B, maka jumlah luas dari X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B adalah menggunakan notasi sigma B A fungsi X dikali delta X. Luas yang didapat sama dengan integral A B fungsi X kali delta X. Berarti kita menggambar fungsi X-nya di sebelah sini. Yang saya arsir ini merupakan fungsi X. Lalu tinggal kita buat saja garisnya melewati. Lalu di bagian yang warna ungu ini itu merupakan kurvanya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal penerapan integral tertentu. Soal yang saya pakai di sini adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X plus 6 dengan garis X1 sama dengan 1 serta X2 sama dengan 5. Maaf ini saya tulis 5-nya terlalu tinggi. Langkah yang pertama, diketahui bahwa Y 2X plus 6. Kita dapat menyimpulkan bahwa nantinya titik A 0,6. Ini X, ini Y. Lalu ada titik B min 3,0 X, Y. Ini X1, Y1, X2, Y2. Dari mana? Cari saja di sini. Ini mencari X dan Y di sebelah sini dari soal ini. Lalu kita masukkan ke dalam penerapan rumus integral yang tadi. Integral A-nya di sini 1. Ini A, ini B. Ini 1, lalu di sini 5. Fungsi X-nya berapa? 2X plus 6 dikali dx. Luasnya sama dengan X kuadrat plus 6X dipindah 1, 5. Lalu masukkan saja ini ke penerapan rumus yang tadi. X kuadrat plus 6X min X kuadrat plus 6X ini untuk A, ini untuk X1 dan ini untuk X2 sama dengan 5 kuadrat plus 6 kali 5
kurangi 1 kuadrat plus 6 kali 1 sama dengan 25 tambah 6 kali 5 30 minus 1 tambah 6 sama dengan 7. Berarti ini 75 min 7 sama dengan 48. Nanti kita akan mencoba menggambar skemanya. Ini 48 hasil akhirnya. Lalu coba kita cek dengan geometri. Dengan geometri. Ini hanya untuk mengecek hasilnya saja, teman-teman. Memastikan bahwa ini benar. Kalau luasnya ya sama dengan ini luas sebuah bangun. Luasnya sama dengan alas kali tinggi per 2. Rumus apa, teman-teman? Anda bisa menjawabnya di kolom komentar. Lalu kita masukkan saja 16 plus 8. Lalu di sini ada 4 per 2 sama dengan coret 2, 16 tambah 8 24 kali 2 48. Mari kita gambar skemanya. Baiklah teman-teman, ini merupakan skemanya. Harusnya tadi pada saat kita mengecek dengan geometri harusnya skemanya dulu yang digambar, karena 16-nya itu merupakan titik puncaknya luas daerah ini. Ini kan gambarnya seperti ini. Tadi diketahui bahwa X1-nya sama dengan 1. Berarti kita tarik garisnya ya, teman-teman. Lalu kita buat X yang kedua sama dengan 5. Kita tarik garis juga. Ini sampai ke sana 16. Lalu tadi kan diketahui titik A-nya 0,6. Sini 0, ini 6. X1-nya titik 1, X1-nya ini di sini. Itu ya, guys. Nah, lalu min 3-nya itu merupakan ini Y. Nah, ini merupakan X2. Lalu kita tarik ke sana, ke titik yang 16 tadi. Kita tarik garis lurus yang sejajar. Nah, yang merupakan daerah fungsi tadi ini ke sini berarti 4 yang untuk geometri. Daerah fungsi ini yang saya arsir dengan stabilo ungu saya. Ini merupakan fungsi X. Baik teman-teman, begitulah contoh soalnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dan penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.